Secara kanal. Nabi baru. Ya betul, nabi baru. Secara kanal bisa dan sangat mungkin terjadi kalau luck ini di-push. Kanal ini akan jadi, ini salah satu, kalau boleh saya bilang, kakak presiden Indonesia deh. Pernah jadi klien saya. Saya takut. Karena apapun yang akan dia katakan atau dia tanyakan, itu akan berkaitan sama kondisi orang banyak dan bangsa. Oh iya? Dan sejak saat itu, saya nggak berani angkat teleponnya lagi. Jadi, saya melihat beliau ini adalah seorang bahkan magician lebih handal daripada Deddy Corbuzier sekalipun. Mantap. Siapa dia? Joko Widodo. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini saya bersama seorang yang spesial menurut saya. Karena ini narasumber Retorika Show pertama yang datang dari magician dan tarot reader. Mantap. Siapa lagi kalau kan Mas Denny Darko. Halo brother. Selamat datang Mas. Selamat datang. Kok selamat datang? Terima kasih sudah mengundang. Karena punya podcast juga mungkin ya. Oh iya betul. Jadi kalau tiap lihat ini terus ada orang ngomong, refleksnya selamat datang ya. Refleksnya selamat datang. Aku mengundang Mas karena memang ada fenomena di dunia politik yang dimana politisi, pengambil kebijakan, ada percaya-percayanya Mas. Sama hal yang ya bisa kita kategorikan mistis-mistis lah. Oke. Atau kita kategorikan sebagai melihat situasi itu lewat kacamata yang ya mistis lah. Baik. Tapi kan tentu saja kalau aku pribadi, aku juga harus jujur menyampaikan dari diri aku agak kurang percaya hal-hal yang berbau mistika. Mungkin nggak tahu dari Mas Denny gimana, tapi Mas Denny bisa ceritain juga. Tapi kita mulai dulu dari penjelasan dulu. Mas Denny, hal-hal yang sebenarnya mistis, atau ada pejabat yang suka ke paranormal, atau bahasa daerahnya tuh dukun, atau pejabat datang ke Gunung Kawi, atau ke air terjun Tah Berantah di mana, itu beneran ada, atau memang ini tipu-tipu aja? Gimana Mas Denny? Kalau beneran ada kan memang orangnya datang ke sana, cuman nggak ngaku. Tapi apakah itu berefek atau tidak, itu pembicaraan kita hari ini. Betul ya? Yeah. Saya jawab dari sesuatu yang saya tahu. Jadi kuliah saya itu di ITB mengambil desain, fakultasnya seni rupa. Mas ITB? Betul. Iya, S1 S2-nya di sana. Nah, saya sempat ngajar juga jadi dosen di sana. Dapat istri juga karena ngajar. Oh iya? Iya. Nah, yang saya tahu, manusia itu dari banyak sekali aliran seni yang akhirnya diadopsi oleh seniman, terus kemudian masyarakat itu akhirnya menjadikannya sebagai, entah itu sebagai sebuah benda seni yang terus kemudian mereka nikmati atau artefak yang akhirnya bisa mereka pergunakan. Itu mengalami perubahan-perubahan yang kalau diteorikan itu selalu tesa, sintesa, tesa seperti itu, antitesa seperti itu. Jadi tesa, sintesa, tesa, antitesa, terus kemudian tesa lagi antitesa. Jadi seperti sesuatu yang terus mencoba untuk kalau dibilang menafikan, sebenarnya bukan menafikan, tapi seperti orang itu bosan dengan sesuatu yang sebelumnya, lalu mereka mencoba untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Mungkin nanti Guru Gembul bisa menjelaskan tentang itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah sejatinya apa yang terjadi pada kebudayaan modern manusia. Itu karena manusia di saat lalu mereka mengalami sebuah, kalau boleh saya kira itu satu trauma ya terhadap overuse sesuatu yang dinyatakan sebagai klinik atau mistis. Padahal akhirnya di zaman-zaman sekarang kita mau tidak mau dipaksa percaya dengan gaib. Dulu waktu saya kuliah, saya ini dibekali uang. Dan saya waktu berangkat, itu kalau uang saya habis, ya habis saja. Sebelum akhirnya saya pergi ke bank, bikin tabungan di Bandung, saya asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur. Terus kemudian saya dapat kartu ATM dari tabungan itu, lalu saya bisa menerima uang. Nah saya ingat sekali kalau kakek saya itu sangat cranky saat dia harus mentransfer uang. Karena dia nggak percaya uang ini akan nyampe beneran atau enggak. For your info, kakek saya kelahiran 1920 dan saat itu terjadi ya tentu saja itu teknologi yang baru buat dia. Nah bapak saya sekarang nggak pernah bisa ngerti saat saya ceritain tentang cryptocurrency. Cryptocurrency kurang gaib apa, uangnya nggak jelas, tapi orang itu percaya sekali untuk bertransaksi menggunakan itu. Nah hal-hal gaib itu sejatinya ada dalam setiap kehidupan manusia dan itu tidak bisa terhindar. Nah kita kembali tadi yang Bro Belmondo tanyakan,
apakah hal-hal seperti itu berefek atau tidak? Percaya atau tidak percaya? Untuk orang yang mempercayainya, itu akan terjadi. Ini kan sama kayak orang yang mendeterminasi dirinya setiap hari atas keyakinan tertentu bahwa dia bisa. Ini kalau aku tarik ke politik gini loh Mas. Siap. Prabowo waktu masih muda mendeterminasi dirinya setiap hari bahwa suatu hari dia akan menjadi presiden Republik Indonesia walaupun dia kalah berkali-kali tapi hari ini jadi presiden. Betul. Itu keyakinan yang dimaksud. Betul. Nah, sama seperti saat kalau kita bicara tentang keyakinan kita akan berdebat lama, tetapi kita ambil sesuatu yang pada dirimu. Siapakah sih Belmondo Scorpio? Yeah. Belmondo Scorpio adalah kumpulan kenangan dari manusia ini dari sejak lahir hingga saat ini. Dan kenangan itu terkombinasi sedemikian rupa, tidak bisa dibolak-balik, yang kegeser sedikit saja itu sudah bukan kamu, bro. Nah, kenangan itu kan saat ini, di detik ini, itu gaib. Nggak ada dong. Kenangan itu tidak ada selain ada di pikiranmu dan membentuk kesadaranmu sekarang. Sama seperti saat, misalkan ada satu, kita sekarang percaya kalau hari ini hari Selasa. Kenapa percaya Selasa? Apakah ada perbedaan udara di hari Selasa atau ada sesuatu yang kita rasakan akan sedikit berbeda dibanding hari Rabu dan Kamis? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kita semua meyakini ini hari Selasa. Tahun 2026. Kenapa 2026 bukan 27? Karena orang percaya sejak Yesus Kristus lahir, 2026 tahun kemudian dihitung dari itu adalah di tahun ini. Nah, sama seperti tadi saya katakan, ini semua sebenarnya adalah sebuah kesepakatan yang akhirnya muncul dalam bentuk kenangan. Tapi kenangan itu gaib dan artinya apapun yang kita rasakan, sejatinya kita ini perceiving sesuatu yang gaib. Even suara saja ini gaib. Bisa lihat nggak kita? Nah, akhirnya apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah kumpulan kegaiban, kenangan, dan keyakinan. Nah kalau seperti itu, artinya kita akan tahu ke depannya kita harus seperti apa. Bentuk saja keyakinan yang seperti yang kita inginkan. Gaib ini definisinya apa, Mas Denny? Gaib kan tidak terlihat. Tidak wadah, tidak ada wadahnya, tidak secara fisikal tidak bisa disentuh. Tapi gaib ini kan ada. Nah, termasuk saat orang berbicara tentang makhluk halus, di mana kalau Muslim ya kita dirukunkan untuk mengimani hal itu tadi. Lo nggak boleh nggak percaya, lo harus percaya. Percaya dulu baru buktikan. Dan itulah perjalanan memang akhirnya terjadi pada diri saya. Apakah saya pernah melihat? Saya nggak pernah melihat karena memang ada sebuah, saya nggak tahu ya apakah itu hadis atau ayat yang mengatakan memang terbentuk sebuah tembok antara kita dan dunia gaib. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan keberadaan itu tadi. Termasuk untuk merubah dan juga mengadopsi keyakinan yang kita miliki. Itu dari penjelasan Mas Denny tentang. Saya melihatnya seperti itu. Ya dengan bahasa casual. Oh iya. Kalau kita tarik, karena ini adalah politik, ya sosial politik dan segala macam. Tentu kan aku udah sampaikan juga di awal tadi, banyak juga pejabat atau pimpinan nasional ini yang percaya dengan hal yang begitu. Yeah. Salah satunya kalau kita tarik yang sangat klinik orangnya tuh kan Pak Jokowi itu kan klinik banget. Saya pikir yang ketahuan ya. Yang ketahuan. Banyak yang nggak ketahuan tapi sebenarnya klinik. Oh gitu ya. Iya. Boleh nggak ceritain siapa yang nggak ketahuan? Tapi saya nggak bisa ngomong begitu dong. Nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari keyakinan dia, terus mengapa dia persisten melakukan hal itu, saya yakin kalau dia tidak mempercayai klinik nggak artinya selalu sesuatu yang sifatnya kelampauan ya, kayak keris, bunga, dan sebagainya. Bukan. Even bahkan saat seseorang datang ke seminar motivasi, lalu mereka percaya bahwa energi yang didapatkan di seminar itu akan merubah dirinya, dan dia beli buku atau apapun artefak yang dia bawa pulang, lalu dia gunakan itu seperti apa yang dikatakan oleh sang motivator, dia percaya sesuatu yang semacam klinik. Even bahkan sesuatu yang sifatnya ritual, berbalut agama sekalipun. Saat seseorang datang ketemu seorang pemuka agama lalu dia pulang melakukan ritual, saya pikir itu sama seperti mempercayai sesuatu yang gaib diulang berkali-kali, dia yakin dan itu terjadi. Pada kenyataannya kan sejatinya kita tidak memerlukan orang-orang ini. Kalau di kitab suci kan kita punya direct access kan. Nah tapi hal seperti itu somehow itu dibutuhkan manusia. Ya, untuk menjaga hubungan sosial. Sosial dan tadi untuk magnetize dirinya agar dia meyakini bahwa itu akan benar terjadi. Sama seperti saat itu nambah keyakinan gitu ya. Sama seperti saat nonton bola. Ada nih acara nobar bareng tapi di bioskop besar.
sama nobar beneran ada di stadion. Tetap layarnya mau kita tarik se IMAX atau mungkin The Sphere yang ada di mana Las Vegas sekalipun akan tetap beda saat kita menyaksikan secara langsung. Jadi memang ada energi. Ya apa sebutan kalau kata kira Gen Z itu vibe-nya beda lah. Iya vibes-nya, Vibes-nya auranya getarannya beda, iya. lah. Frekuensinya beda Betul, nonton di sana. Betul. Ada gini loh Mas, aku pernah dengar cerita tuh, ada beberapa orang tuh bahkan Di sosial ya ini ya? Di sosial politik ya? Jadi sosial politik itu sampai jauh-jauh ke Cina gitu loh. Ini dukunnya udah nggak lokal lagi Mas. Dukunnya udah nggak sangat Jawa nih. Ini dukunnya udah go internasional. Oke. Hanya untuk mengetahui semacam untuk menambah keyakinan mungkin atau mencari ya sesuatu yang baru yang mungkin jadi kepercayaan baru sehingga bisa mengambil satu keputusan, satu kebijakan atau arah elektoral politik dia di masa depan. Sehingga itu menjadi bumbu-bumbu energi baru bagi dia untuk meyakini bahwa dia akan sampai di sana. Itu sekarang bukan hanya ada di Indonesia itu tambahan-tambahan ilmu itu bukan dari dukun lokal tapi dukun internasional. Berarti kan sama relevannya Mas. Saya bicara tentang tempat-tempat gaib yang ada di sekitar tempat ini deh. Yang di mana? Di dekat Studio Menteng ini. Barusan saya datang ke sini bareng sama adik saya yang merupakan partner bisnis saya. Dia saat ini sedang Zoom meeting. Dia seorang coder, pembuat aplikasi coding seperti itu. Nah, dia saat ini sedang meeting dan dia ada di The Acre dekat sini. Saya boleh sebutkan ya. Nanti kalau di ini di saat dia datang ke situ, dia dengar dan lihat mungkin entah dari sosial media atau apa, oh kopinya enak. Ramuannya terbuat dari kopi bla 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 dan dia diseduh dan sebagainya dan akhirnya enak. Atau mungkin salmon sticknya enak, apapun itu. Nah saya pikir saat dia datang ke situ, apa sih bedanya salmon di tempat itu sama di tempat lain? Tapi saat dia duduk, ada pengalaman di sekitarnya. Lalu kemudian dia melihat makanan yang terus kemudian dihidangkan. Terus kemudian dia mengiris perlahan salmon yang dia kematangannya sudah dipesan gimana dia mau. Lalu dimakan dengan saus yang katanya dibuat secara signature. Tapi saus herbsnya kan pasti itu-itu aja kan. Terus kemudian dia makan dan dia pulang membawa kenangan itu. Lalu dia merasakan sebuah hal yang terus kemudian merubah keyakinannya. Karena saat dia ada di situ dan melakukan Zoom, proyeknya goal. Lalu manusia ini akan melakukan apa? Dia akan mereplikasi hal itu tadi. Oh iya betul. Dia akan mengatakan ke semua orang bahwa kombinasi itu menarik sebuah energi untuk datang. Kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar, dia akan merasa bahwa oh ini bawa hoki. That's simple. Dan saat itu menular ke orang-orang lain. Orang-orang yang merasa bahwa dalam kehidupan mereka ini sudah melakukan segalanya. Udah apa? Udah hire konsultan politik. Sudah membagikan bantuan ke masyarakat, sudah melakukan pertemuan secara langsung, udah masuk gorong-gorong atau apapun itu ya. Lalu terus kemudian sisa waktu sampai akhirnya ini dideterminasi apakah mereka akan berhasil atau tidak ke apapun yang menjadi tujuannya. Mereka kan akhirnya ya udah nggak ada salahnya deh. Gimana kalau kita ke tempat itu tadi? Otak manusia menyeting itu ya. Yes, bahkan sampai detik ini tidak ada presiden aktif atau yang sedang dalam kondisi kampanye berani menginjakkan kaki di kota tetangga saya, kota Kediri. Itu kan sempat dengar tuh. Betul. Siapapun yang menginjakkan kakinya di kota Kediri, jatuh. Dia akan lengser. Nah, tapi percaya nggak percaya, walaupun dia nggak percaya dan dia pengen datang, konstituen dan orang-orang yang ada di belakangnya, Pak jangan Pak, nanti kita gimana gitu loh. Nah, ini hal-hal yang kita nggak mau percaya tapi energi itu ada. Dan saya pernah baca buku, itu somehow ada di perpustakaan keluarga kami ya. Ditulis oleh ajudannya Pak Soekarno, saya lupa namanya siapa. Tentu saja beliau sudah meninggal. Jadi pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Bro Belmondo tadi ke saya. Waktu Pak Soekarno sedang jalan di Istana Bogor, beliau ini bertanya, Pak, Bapak percaya nggak sama mistis? Terus dia bilang, gini dengan logat Jawanya ya. Ini ada satu batu. Kalau satu batu ini saya percaya punya tuah. Yang terjadi adalah saya mengirimkan energi ke batu itu. Kalau ada 100 orang mengirimkan energi ke batu itu. Kalau ada satu kampung atau satu kota yang isinya puluhan ribu orang percaya batu itu memiliki tuah. Semua orang mengirimkan energi ke batu itu and somehow
saat misalkan orang datang ke situ motret dan sebagainya. Dia nggak ngomong motret ya, karena zaman itu kamera nggak dimiliki oleh orang awam ya. Makanya energi-energi itu akan mengganggu hal-hal yang harusnya kita tangkap juga. Foto itu kan energi juga sebenarnya kan. Nah hal seperti itu memang belum bisa kita measure atau di measure menggunakan alat ukur yang manusia punya saya kira. Tapi saya yakin itu ada. Karena terbukti itu berhasil untuk orang yang percayainya. Iya. Aku ngerti konsep energinya ini. Ini semacam akumulasi keyakinan yang apa sebutannya ini. Orang tuh kalau yakin, terus apalagi banyak orang yakin, tuh benar-benar bisa jadi kita kejadian. praktekkan ya. Oh iya boleh. Menggunakan apa yang saya bawa di sini. Gue penasaran nih. Ini kartu tarot. Dan kartu tarot ada di mana-mana, bisa dibeli dimanapun, di toko buku, di mana aja. Silakan dipegang. Oke, gue pegang. Kadang-kadang memang ada yang ingin membuat ini jadi seperti sesuatu yang mistis. Atau dagangan bisa juga kan? Maksudnya? Ya aku tadi kan cerita. Oh maksudnya diindustrialisasi? Iya industrialisasi. Ya, tentu saja, tapi maksud saya adalah saya melihat ini sebagai tools. Ada yang menganggap ini sebagai satu alat yang sakral yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tapi karena tujuan saya di sini ini berbeda, makanya saya pengen bro pegang ini agar nggak terlalu larut ke dalam kesakralan yang sudah muncul. Udah masuk energi gue. Nah ada 78 kartu. Dan 78 kartu ini bergambar berbeda-beda. Yang mana gambarnya ini memiliki pakem. Dan pakem ini disepakati oleh semua orang di seluruh dunia. Ini tarotnya universal ya? Maksudnya universal itu betul. Ada yang tarot misalkan memang dibuat karakter-karakter tertentu. Ada yang kucing, ada yang apa. Tapi itu untuk membuat agar lebih casual. Tapi kalau tarot yang sejatinya tarot, itu kebanyakan mengambil pakem dari Rider-Waite ini. Nah jadi 78 kartu ini merupakan perjalanan dari kehidupan manusia. Dari dia memulai sebuah journey sampai akhirnya dia mencapai journey itu tadi. Dan itu terbagi menjadi 2, ada major arcana, ada minor arcana, nanti saya jelaskan. Nah tapi selain itu nanti akan ada muncul kartu-kartu yang ada angkanya. Jadi ada angka itu, kalau major arcana itu sesuatu yang definite. Ini 5 nih? No, ini kartu major arcana kelima. Tapi artinya di Hierophant atau seorang pemuka agama. Nah ini juga kartu major arcana. Nah ini kartu royal. Royal itu mirip kartu, ini saya bawa lagi. Kartu remi tahu ya? Tahu dong. Nah kartu remi ini kan terdiri dari 52, dibagi jadi 4 suit atau 4 lambang. Dan tiap lambangnya ini urut dari as sampai ke king. Betul ya? Nah di sini juga sama. Ada nih kartu yang angkanya bukan angka Rome atau Romawi sini. Nah ini adalah kartu 8 of Wands, 8 tongkat kayu. Ada 4 perlambang juga. Ada tongkat kayu, ada pentacles atau kita bilang lempengan ya, uang, logam dan sebagainya. Ada cups dan lalu ada kemudian mana pedang. Ini swords, pedang. Nah ini kartu royal atau seperti Jack, King, Queen. Kalau ini yang angka. Nah, bisa dilihat ya. Ini Queen, ini bentuknya gitu. Ini jenis-jenis kartu. Jenis-jenis kartunya, betul. Nah, ini kalau disusun akan bisa menunjukkan perjalanan yang diinginkan dari sang penanya. Mau kita coba? Masa sih bisa gitu-gitu? Agak menarik sih ya. Cuman gue sempat hopeless sama tarot-tarot ini karena gue pernah nanya dan gak sesuai ekspektasi. Cuman saya juga percaya sama satu perempuan yang gak nikah-nikah gara-gara pernah disakiti pria. Tapi gue suka, bukan suka tantangan sih, suka penasaran. Nah coba diacak dulu. Diacak, oke. Lalu pertanyaannya apa? Kameranya jangan lupa lu main-main ya biar kelihatan ini. Mantap, ini episode yang menurut gue ya perlulah sesekali lah, top lah ini. Barangkali buat aksen ya. Pemirsa juga penasaran sama nasib hostnya bakal gimana di masa depan. Oke. Selesai lah, kayak gak perlu banyak-banyak. Kita ambil 3 kartu. Karena biasanya kartu itu melambangkan sesuatu di masa lalu, sekarang dan masa depan. Gimana cara ngambilnya? Ambil di mana aja. aja. Biasanya sambil doa atau apa, tapi itu gak penting. Ambil aja dari mana aja. Aku ambil dari tengah 3. Nggak harus berurutan, bisa dari mana-mana aja. Oh gitu. Nah kita akan lihat, taruh kartu yang masa lalu itu di sebelah kiri kamu, lalu tengah, masa sekarang dan masa depan di sebelah kanan. Ini masa lalu. Masa lalu, oke. Ini yang masa tengah. Tengah, betul. Yang ini yang masa depan. Oke.
Kita mulai ya dari kartu ini. Mantap. The Four of Wands. Apa yang mau ditanya? Ini kartu melambangkan apa? Oke. Kalau ini kartu melambangkan kestabilan. Kartu melambangkan sesuatu yang akhirnya diresmikan. Seperti gambar dua orang yang dia ini datang dari dua, kalau kita bilang bukan spesies ya. Kalau zaman dulu tuh orang percaya ada makhluk yang lain yang bukan dewa dan manusia, yaitu peri. Nah, ini adalah sesuatu yang impossible to match atau diikat, tapi somehow terjadi sebuah ikatan dan ini menyenangkan banyak orang. Ini tentang sesuatu yang diresmikan, sesuatu yang akhirnya diakui, sesuatu yang kokoh. Kalau seseorang menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, artinya bisnisnya akan berdiri dengan kuat. Atau jika ternyata, Mas, saya kalau seandainya ketemu sama orang ini terus diajak bisnis, apa yang harus saya lakukan? Do it. Karena kamu akan memiliki satu masa depan yang akan baik dan kokoh. Wah. Nah, pertanyaannya tapi apa dulu? Karena ini arti kartu secara general. Ini arti kartunya tadi Ya, kan. pertanyaanmu adalah Ini masalah untuk semuanya. Ya, untuk semua, untuk ketiga kartu ini. Oke. Apa pertanyaannya? Terus kedepannya bakal gimana? Dalam apa? Karir Apa ya? Karir. atau apa? Aku nggak biasa ditanya Ya gini. nggak apa-apa. Karena aku orangnya tuh Ya udah, nothing apapun, tulus, mediocre. apapun. Ya udah, kanal ini deh. Kanal ini. Kanal ini deh. Oke. Retorika Show. Oke. Kartu The Four of Wands menunjukkan bahwa Retorika Show ini berdiri dalam atau di tempat yang memang sudah established. Sesuatu yang memang kuat dan dirimu itu memiliki akar yang kuat di tempat ini. Sesuatu yang memang Sanjung-sanjungnya mantap banget. bukan karena ini Iya, gue penjelasan kartunya. ada kartu positif dan negatif. Iya. Positif dan negatif nanti saya akan kasih tahu. Nah, artinya ini kartu yang menunjukkan bahwa perjalanan di awal, karena kan ada 1 tongkat, 2 tongkat, 3 dan 4. Nah, 4 ini so far so good. Bahwa apa yang terjadi di your pas atau di hari-hari yang sudah dilalui ini sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh banyak orang, bahwa sesuatu ini sudah firm, kuat, kokoh, sehingga apapun yang terjadi ke depannya ini sejatinya akan lebih mudah untuk dilalui. Nah, dan kartu kedua kita lihat kartu The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Nah, artinya apa? Sejatinya saat ini dirimu harus mengupayakan secepat dan sebaik mungkin, karena ini adalah moment of your luck. Jadi kalau kamu bisa push your luck sangat keras, push it right now, not before and not after. Jadi kalau seandainya ada kesempatan, harapannya sikat, jangan dilepaskan. Karena entah kenapa energi positif ini akan datang ke kehidupan yang berkaitan dengan karir di tempat ini tadi. Nah, kalau dirasa misalkan apapun yang terjadi sekarang ini Ya kita bicarakan cepat atau retorika show-nya ya. Retorika show. Jangan gue pribadinya lah. Oh iya. Biar whole anak-anak gitu ya. Artinya ini semua sebenarnya sudah dimulai di tempat atau di lokasi yang mungkin tidak perlu kita harus takut bahwa ini akan ada serangan secara mungkin internal, itu bukan serangan dalam artian hal dari apa ya, tapi lebih ke gangguan kayak anak-anak ini akan kerasan atau enggak, kita akan sulit atau enggak melakukan ini. Jadi hal-hal yang sudah lalu ini sesuatu yang sudah cukup baik. Dan ini adalah modal untuk sesuatu yang akhirnya terjadi di masa kini, di mana sekarang dirimu dan juga kanal ini memiliki sebuah potensi yang sangat besar yang kalau itu belum didapatkan, artinya selama ini usahanya belum maksimal. Kalau ternyata memang selama ini sedang mengejar banyak hal yang dirasa itu akan membawa perubahan ke kanal ini, kejar terus. Kalau selama ini kayak misalkan, ya udah kemarin tuh kayaknya ditelepon minggu lalu, aku kasih waktu seminggu deh untuk aku telepon. No, itu akan hilang. Pepet terus, kejar, maka itu semua akan lebih berhasil dan ini akan lebih established lagi. Oke, artinya roda keberuntungan akan naik dan turun, tapi dirimu itu punya kendali untuk memainkannya saat ini. Ingat saat ini ya. Nah, apa yang ada ke depan nanti? Oke. Ini kartu The Hierophant tentang seseorang yang akhirnya itu mampu untuk menjadi seorang kalau dibilang itu, kalau bahasa sekarang influencer. Seseorang yang bisa menunjukkan arah, seseorang yang bisa membawa orang-orang yang lebih banyak untuk menuju ke tempat yang akhirnya dia percayai itu baik. Nah, secara kanal Nabi baru. Ya betul Nabi baru. Secara kanal bisa dan sangat mungkin terjadi kalau luck ini di-push.
Kanal ini akan jadi sebuah tolok ukur, tempat orang akan melihat dan juga mencari kepastian, dan juga akan bertanya tentang hal-hal yang akan terjadi di saat ini. Kalau dibicarakan itu satu tempat di mana sumber informasi ini akan dianggap sahih dan dipercaya. Jadi 3 ini adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi. Kalau tadi dirimu misalkan ngomong, Mas kan bisa aja nih ketemu sama Tarot, dia dibayar, dia ngomong yang bagus-bagus nih tentang gue. Boleh nyalain AI. Nah, AI. Terus kita apain? Kamu foto, tanya Google Lens atau apapun. Arti kartunya apa? Oh gitu. Langsung 3-3-nya kali ya? No, satu-satu dulu misalkan. ya? 3-3 juga gak apa-apa. Nanti dia jelaskan berurutan dari kiri ke kanan. Ya. Oke. Kalau saya punya kanal YouTube berkaitan dengan sosial politik, lalu muncul urutan 3 kartu ini, apa yang harus saya ketahui dari apa yang disampaikan? Pertanyaannya begitu. Jelaskan arti kartu ini dari kiri ke kanan. Tapi itu tadi kasih konteks. Karena kalau enggak, tadi menjelaskannya cuma menjelaskan yang saya artikan. Dan ini sesuatu yang disepakati di seluruh dunia, yang mana kalau kita salah membaca ya orang nggak akan percaya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Ada kalimat apa yang resemblance atau resembling yang tadi saya ini? Nomor 1, Four of Wands ini ya. Kartu ini menunjukkan bahwa kanalmu sudah memiliki sesuatu yang bernilai untuk dibangun lebih jauh. Yang kedua, ini Wheel of Fortune. Ini adalah kartu perubahan dan peluang. Untuk kalian lihat simbol ini, ada satu atau beberapa video yang berpotensi menjadi titik balik. Algoritma bisa mulai menemukan audiens yang tepat, kolaborasi narasumber atau isu tertentu. Oke. Momentum datang dan pergi, yang penting adalah sikap kita, kesempatan itu muncul. Yang ketiga ini adalah, mana kartu ketiga? The Hierophant ya. Hierophant. Ya. Sumber rujukan yang dipercaya. Kartu terakhir memberi area yang cukup spesifik. The Hierophant bukan tentang sensasi atau viral sesaat, ia melambangkan otoritas, kredibilitas, edukasi, kepercayaan publik. Kalau diterapkan ke retorika show, kanalmu akan lebih kuat jika dikenal sebagai tempat orang mencari penjelasan politik, hukum, dan kebijakan. Bangun reputasi sebagai kanal yang konsisten, bukan sekedar mengajar kontroversi. Mantap. Ya. Top, ini penjelasannya top. Dan artinya semuanya persis sama, karena saya nggak mungkin ngarang demi agar kliennya senang. Kalau keluar kartu The Death, bisa saja aku akan bilang, bro, kayaknya stop jadi seorang ya yang membuat kanal di politik dan mulai ya sudah melakukan hal yang lain untuk saat ini. Dagang gitu. No, tetap di dunia sosial politik, tapi mungkin nggak seperti sekarang. Memang ada kartunya? Ada. Kartu negatif tuh banyak nggak sih di sini? No, negatif bukan arti kartunya jelek ya, tapi artinya dia itu akan menegasikan apapun yang saat ini kita lakukan. This is death. Sang kematian. Dan bukan artinya kita akan mati. Oh iya, tapi ngerti. artinya harus ada sebuah habit yang kamu stop saat ini. In order for you to survive, succeed, atau striving gitu, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang apakah kartu ini memiliki satu kekuatan gaib? Saya nggak merasa seperti itu, karena saya perlakukan ini juga sebagai tumpukan kertas yang ya membantu saya. Ini seperti sebuah GPS. Saat saya dari kantor menuju ke sini, ke Menteng, berapa menit, lalu saya dikasih tahu lewat mana. Apakah saya boleh lewat jalan yang lain? Boleh. Tapi artinya itu tidak terkalkulasi dengan kartu yang sudah keluar. Nah, tapi saat ini sudah keluar, maka kita akan tahu bahwa di situ akan ada apa. Dan apa yang harus kita hindari dan kapan kita harus mempercepat si laju kendaraan yang kita kendarai tadi. Pertanyaannya Mas Denny terkait dengan orang-orang yang sospol, orang sosial politik. Mas Denny pasti pernah dong bacain para politisi maksudnya selain di tempat ini, di luar pernah dong? Oke. Pernah nggak, ini cerita-cerita tentang kartu tarotnya ya, pernah nggak mereka dapat buruk gitu loh? Maksudnya buruk tuh mesti diganti. Ini kan agak bagus lah. Pernah. Dan saya dari bro tanya, saya sempat bertanya, boleh nggak ya saya kasih tahu di sini. Tapi ini salah satu, kalau boleh saya bilang, kakak presiden Indonesia deh. Pernah jadi ini saya, klien saya. Oh iya? Atau adik ya? Kakak atau adik? Dia tuh selama, mungkin kalau saya bilang itu 7 atau 8 kali ya. Saya bacain sampai akhirnya saya takut.
Karena apapun yang akan dia katakan atau dia tanyakan, itu akan berkaitan sama kondisi orang banyak dan bangsa. Oh iya? Dan sejak saat itu, saya nggak berani angkat teleponnya lagi. Jadi saya berhenti membaca karena apa yang akan saya bacakan itu ternyata akan sangat berefek dan saya belum siap saat itu. Oke, jadi ini saya boleh katakan karena beliau sudah almarhum, jadi sudah tidak ada makanya. Tapi hal itu memang terjadi dan ya beliau seseorang yang memiliki intuisi yang sangat luar biasa dan guided by hal-hal yang seperti ini. Di rumahnya pun itu banyak hal-hal yang saya pikir saya memiliki sebuah kalau orang yang nggak kenal pasti akan dibilang itu mistis atau klinik. Padahal ini adalah sesuatu yang memberikan energi untuk kita bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat saat kita bisa berinteraksi dengan benda-benda itu tadi. Saya katakan begitu. Berbicara tentang energi, ini kan energi cukup Mas Doni mention lah. Yeah. Karena kayaknya energi ini cukup berperan besar dalam banyak hal. Terutama ya negara kita sekarang pun seperti ini. Negara, sospol, tokoh politik, kartu tarot, hal apapun, energi ini. Berarti energi ini kan nih, ini kalau ketemu orang ini kayak wibawa aja kali mungkin ya. Kalau misalnya, wah ini kayaknya orangnya berwibawa, mungkin energi banyak banget gitu ya. Yes. Atau mungkin, wah ini orang biasa aja, energinya sedikit. Oke. Atau gimana sih? Saya kira energi itu seperti rasa ya. Rasa-rasa saat kita, gitu ya? Saat kita bilang rasa, itu kan ada dua. Rasa yang ada di lidah sama yang ada di dalam hati, betul kan? Tapi rasa sendiri itu sangat majemuk dan gak bisa kita definisikan menjadi satu rasa itu aja. Contoh, saat kita ke Sate Senayan, lalu kita makan gado-gado deh. Itu yang dimana bumbunya ya cuman satu itu aja. Tapi saat kita memakan selada dan bumbu-bumbunya. Ya ingredientsnya. Timun bercampur dengan bumbu yang sama, sensasinya berbeda. Di lidah pun rasanya berbeda. Nah, saya rasakan energi itu demikian juga. Tapi lebih penting daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah energi seperti itu bisa dilatih. Memang ada beberapa orang yang dia born dan berbakat untuk akhirnya otodidak menguasai energi itu tadi. Tapi ada orang-orang yang juga bisa mereplikasi itu agar energi yang sama itu muncul. Kalau seperti yang tadi disampaikan, itu kombinasi antara self-confidence dan self-esteem. Itu aja kan berbeda dan gak banyak orang tahu. Ada lagi nanti kan ada personal branding. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sudah ada dari dulu. Dan ini sangat digunakan agar apa? Kalau dulu, agar masyarakat ini gak berontak sama rajanya. Kebayang gak misalkan Raja Erlangga, dia ada di Jawa Timur, lalu daerah yang dikuasainya ini mungkin sampai keluar pulau. Nah orang di luar, jangan di luar pulau deh. Misalkan Erlangga di satu daerah, lalu orang itu ada di pedalaman Jawa Timur yang lain. Mungkin dia dari lahir sampai meninggal, dia gak pernah melihat sosok Erlangga itu. Lalu apa yang membuat orang-orang ini gak akan berontak atau melakukan sebuah kudeta? Dihembuskanlah cerita-cerita yang dikarang sedemikian rupa untuk agar mereka percaya bahwa sang raja ini adalah keturunan dewata. Nah dengan seperti itu, mereka akan takut melakukan hal-hal yang akan mereka lakukan saat mereka merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sang dewa ini tadi. Ini kalau dalam rumus sosial sebutannya itu, agar masyarakat tidak berontak harus dikasih dua hal. Sirkus dan roti. Seperti gladiator. Dikasih sirkus cerita-cerita, terus dikasih roti untuk mengisi perut. Betul. Di antara keduanya penting untuk menjaga itu. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang memang sudah terjadi dari dulu. Personal branding dan hal-hal yang tadi diceritakan, storytelling yang disematkan. Ini adalah hal yang ya kita sekarang itu berkelindan dengan hal itu. Iya. Mas ini juga mas, ini aku tertarik juga bahasnya ini. Ini kan kalau kita bicara tentang orang-orang sosial politik, presiden segala macam. Kan hari ini yang dulu-dulu sih, bukan hari ini, yang kemarin-kemarin, yang paling betah misalnya tinggal di Istana Bogor, itu misalnya Pak Jokowi. Yeah. Karena dianggap Istana Bogor tuh punya semacam, ya kayak Mas bilang, ada semacam energi, ada semacam kekuatan mistis. Kalau konspirasi teori gaibnya bilang, ada kuburan di sana yang tempat ziarah gitu loh. Sehingga ini menjaga, banyak lah mas. Mas gimana melihat itu? Ya saya melihat itu sesuatu yang bahkan di agama pun itu divalidasi. Misalkan diketahui bahwa jin dan makhluk halus itu suka tinggal di tempat yang lembab. Apakah dia di hutan atau di sungai, danau, bahkan di lautan. Nah, apakah makhluk halus ini selalu dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif? Saya melihat mereka ini sebagai sebuah energi
yang kalau kita ada di dalamnya dan kita bisa mengendalikannya, ya kita akan mendapatkan sebuah recharge yang akan sangat besar. Bahkan akan ya tadi itu, yang terjadi adalah kita sekarang sepakati. Presiden tak aktif, tidak aktif, non aktif, yang masih dibicarakan sampai detik ini, ya masih beliau. Artinya hal-hal yang beliau pilih, ini adalah sesuatu yang memang memancarkan sesuatu yang sampai sekarang nggak perlu diadakan survei, nggak perlu diadakan jajak pendapat. Kita bisa bicarakan beliau ini. Mungkin kalau boleh dibicarakan termasuk satu orang yang masih dibicarakan, bukan artis, bukan selebriti, presiden tidak aktif, tapi sampai detik ini bahkan setelah 10 tahun kepemimpinannya. Jadi kalau saya kira hal itu pasti ada dan sangat kuat berpengaruh. Percaya saya. Percaya Mas. Iya. Toh juga sama seperti seseorang yang pergi berwisata ke satu tempat. Kenapa disebut sebagai rekreasi? Karena dia recreating sesuatu yang kita inginkan. Tapi lebih daripada itu, yang di-recreate ini tidak hanya badan tubuh kita, tapi juga sesuatu yang ada di dalam diri kita ini tadi. Oke. Sekarang saya mau masuk pada sesi yang menurut saya akan tanyakan ini Mas. Oke. Yang menurut saya mungkin akan jadi rame atau nggak rame, saya juga nggak ngerti. Tapi gini, kalau kita bicara tentang keyakinan, energi dan hal sebagainya, saya harus jujur banyak orang yang saya kategorikan cukup feodal. Cukup melihat bahwa pimpinan agama tertentu punya kekuatan tertentu, bisa mengobatkan orang tertentu. Mas tau lah, celup-celup. Terus merasa bahwa ini air bisa membawa pengobatan. Yang dimana keyakinan itu bukan datang dari keyakinan yang original. Original itu maksudnya memang lahir karena alam atau segala macam. Tapi keyakinan yang memang dipropagandakan untuk menjadi sebuah keyakinan. Sehingga itu menjadi apa ya? Ya saya, ya mohon maaf sebutannya ini kayak pembodohan publik jadinya. Terus seolah-olah sakit bisa sehat, seharusnya opsinya adalah kalau sakit lu harusnya ke rumah sakit gitu loh. Jangan lu kalau sakit tiba-tiba minta air yang kita juga nggak tahu ini cuma air putih, tapi ada keyakinan di sana, ada energi yang kayak konteks Mas jelaskan tadi. Itu gimana Mas? Kita mulai dulu. Silakan. Dari istrimu. Istrimu. Oke. Udah menikah kan ya? Oh udah. Sudah punya anak? Sudah. Perempuan? Betul. Ya. Istrimu sudah menikah berapa lama? Kita udah jalan 3 tahun, 4 tahun ya. Sebelumnya pacaran berapa lama? Ya nggak lama sih. Nggak lama? Oke. Kalau nggak lama artinya ada mantan yang terluka, betul? Mantan istrimu? Mungkin. Ya. Oke. Mantan istrimu melihat kamu itu melakukan pembodohan. Kenapa konteksnya begitu? Karena dia merasa, itu cewek yang dulu gua sayangi, kenapa kok sekarang percaya sama cowok macam itu? Gimana Mas? Sebentar, aku nggak nangkep. Sebentar. Istrimu punya mantan, mantannya kecewa dong saat kamu akhirnya menikah dengan dia. Mantanmu tetap merasa bahwa dia itu lebih baik daripada kamu. Sedangkan istrimu itu romancing atau mendapatkan sebuah hubungan yang sangat-sangat personal, yang hanya dia yang akan bisa merasakan bahwa kamu adalah sosok yang sweet. Dan itu sesuatu yang sangat personal, hanya dia yang merasakan. Lalu kemudian orang ini akan bilang, itu Belmondo tuh sebenarnya nipu tuh. Dia nggak beneran sayang. Dia tuh orangnya tuh, sebutkanlah hal-hal yang buruk. Si mantannya ini ya. Iya, si mantan ini. Dia kan melakukan hal-hal yang seperti, ceritakanlah ritual-ritual itu. Sampai akhirnya, dia mungkin saat bercerita kepada sahabatnya ini akhirnya membenci dirimu juga. Padahal apa yang terjadi dengan dirimu dan istrimu, ini sesuatu yang sangat private, betul kan? Betul. Dan ini sesuatu yang nggak bisa dirasakan orang. Saat istrimu, kamu tarikan kursi saat mau duduk di kafe, atau dibukakan pintu saat mau masuk ke mobil, itu kan sesuatu yang mungkin buat istrimu itu sesuatu yang, itu act of love-nya ini banget. Padahal buat cewek lain, itu mah biasa gitu loh. Nah, saya ingin melihat ini sebagai sesuatu yang bahwa hal-hal yang terjadi itu sifatnya pertama adalah personal. Aku nangkep konteks itu. Yang kedua, saya itu ingat sekali bahwa bahkan ini mungkin yang membuat saya ingin menjadi seorang pesulap. Apa tuh? Saya ceritain dulu ya, pakai sesuatu yang ada di sini dulu. Ini kalau ini kan tadi buat contoh, coba dikeluarkan. Ini kartu ya. Keluarin ya. Pasti ini jarang banget dilakukan karena orang-orang sekarang kebanyakan main gamesnya di. Baru ini Retorika Show ada game-game begini nih, top ini nih. Coba. Kartunya benar nih ya, nggak ada tipu-tipu ya. Coba diacak aja atau dicek dulu. Jangan-jangan kartunya ada yang kembar, diacak aja. Diacak aja. Diacak ini, diacak bagaimana bebas. Acak seperti itu. Silakan. Ini. Nah, saya nggak mau pegang. Oh, nggak mau. Nggak mau pegang. Taruh aja. Oke. Ini saya beresin dulu. Oke. Nah.
Oh baru ini nih, gue agak seneng nih ada. Gini aja, diacak lagi karena saya udah pegang tadi. Oke. Kamu nggak boleh ya? Enggak, biar semuanya juga melihat sehingga ini jadi sesuatu yang cukup fair. Karena kalau magician ditanyanya adalah, makanya magician itu selalu, kita pernah ketemu nggak? Kita rencanakan ini agar fair. Oke. Oke. Nggak. Gue jujur ini nggak pernah. Cukup. Ini udah bener ini. Stop, pegang dulu. Oke. Nggak pegang aja. Dah. Tangannya taruh yang tangan kanan. Ya. Oke. Seru nih. Sekarang jam berapa? Boleh dilihat. Oke, 14.54. Oke, 14.54. Boleh ditaruh? Kartunya? Nah, oke. Saya nggak tahu urutan kartunya. Ada 52 kartu di situ for sure atau more or less karena saya nggak tahu kartunya, mungkin saya pernah kasih ke orang. Pegang kartunya, angkat. Kira-kira setengah. Taruh aja. Lihat kartunya. Yang paling atas? Jangan ditunjukin siapa-siapa. Ya. Hanya dirimu. Oke. Taruh aja. Taruh. Oke. Akan ingat atau enggak kalau seandainya ini angkat semuanya? Nah, angkat semuanya. Taruh di sini. Rapiin sampai nggak ada bekasnya. Oke. Udah. Dirimu ingat nggak kartunya itu apa? Karena kartu yang bergambar mungkin akan hampir sama. Kartu itu pun itu banyak yang hampir sama. Kayak keriting sama skop itu kalau orang tidak terbiasa itu akan jadi sama. Ya. Oke. Gini. Sorry. Jangan kasih saya tahu. Tapi cek kartunya masih di sini atau enggak. Saya nggak mau lihat. Masih? Masih? Masih. Yakin? Yakin. Oke. Untuk tahu kartunya, itu saja sudah ajaib. Oke. Mungkin nggak saya bisa tahu kartunya, padahal saya tidak memainkan atau meninggalkan jejak di situ. Ya, bisa tahu. Bisa tahu. Caranya adalah? Ketika aku bilang ada, itu berarti kartunya. Betul. Tapi kan timingnya bisa saja meleset. Iya betul. Sehingga bisa saja saya akan bilang kartunya kalau hitam bisa saja keriting, tapi ini sekop. Iya. Nah, dan as betul ya. Iya. Oke. Gerakan. Nah, seharusnya aku tuh biarin dulu. Oke. Tapi ya sudah. Okay. Tapi kamu ingat nggak itu ditumbuhkan ke berapa? Nggak ingat. Tapi somehow lebih dari 10 atau tidak kalau ini 52? Kayaknya lebih deh. Lebih. Oke. Aku akan coba menemukan kartunya. Akan sangat menarik atau tidak jika aku menemukannya dalam waktu 10 detik? Menarik. Iya. Oke. Akan luar biasa atau tidak kalau saya temukan dalam waktu 5 detik? Menarik. Akan amazing kalau saya temukan dalam waktu 3 detik? Menarik. Betul ya? Amazing ya. Luar biasa, menarik, luar biasa, amazing ya. Iya. Nah, tapi ini kan magic. Saya butuh berapa cepat untuk menemukan kartu? Sedetik. Iya. Okay. Kalau saya bisa menemukan dalam sedetik, apa yang akan kamu rasakan? Top, hebat, the best. Hebat. The best. Sehingga kamu pasti akan bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya. Betul. Padahal itu adalah sebuah magic. Okay. Dan magic itu kadang memerlukan seseorang untuk bisa bekerja sama. Oke. Ya. Mau hitung dari kapan? 1. Enggak. Bukan. Countdown dulu. Ya, ada 3 ya. Oke. 3, 2, 1. Beneran jadi 1 detik. Oh iya. Kurang mungkin ya. Oh iya. Kok bisa di depan ya? Nah, karena kita memang harus kerja sama. Jadi nanti acara-acara yang akan kita lakukan itu pasti akan kita lakukan dan kita akan sukses. Oke. Kamu percaya, saya percaya. Oke. Percaya ya? Iya, percaya seperti apa? Percaya. Percaya. Oke. Nah, ini adalah satu susunan cara untuk ngehack pikiran orang. Iya. Agar mereka mau melakukan sesuatu dengan kita. Kosongkan pikirannya. Saat kamu sedang berpikir gimana caranya dan sebagainya. I will make a deal. Ya. Okay. Tangan saya di atas dan kamu akan bilang percaya ya. Percaya. Oke. Kita akan kerja sama. Itu yang akan terjadi nanti. Kok bisa ya? Canggih ya? Tapi lebih jauh dari itu. Magicnya tidak penting. Oh, iya. Yang penting adalah cara kita melakukan itu. Iya. Orang datang kasih amplop, uang yang nilainya 1 juta, itu orang-orang di daerah belum tentu dia dapat dalam 1 detik itu dapat langsung 1 juta, 100.000 berapapun. Saat itu terjadi, nanti pilih ini ya. Berarti Bang, lu punya kemampuan. Ini kalau dia nyalek gitu ya, lu bisa meyakinkan orang untuk memilih lu. Itu kan lu bisa jadi pejabat publik. Selama ini saya belum memutuskan bergabung dari yang mana. Banyak yang meminang tapi gak usah pakai partai politik, DPD aja. Oh gitu ya. DPD RI kan gak perlu pakai partai politik. politik. Iya. Mungkin boleh dibantu nanti.
Kan lu punya seni meyakinkan orang. Maksudnya dikumpulin berapa 100 berikan keyakinan. Cita-cita saya pengen jadi orang seperti kalau dulu tuh ada yang pakainya hitam, Iya. terus pakai ada kayak kerahnya putih itu. Saya nggak berani sebut nama. Tapi ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya. Siapa tokoh politik yang dalam pikiran Mas Denny kayaknya Mas Denny bakal contoh dan layak untuk dicontoh? Saya pikir Pak Jokowi. Bukan karena saya di sini atau apapun itu, karena saya lahir Pak Harto itu ruling pemerintah tahun 1977. Saya ngalamin semua sampai Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo mungkin belum ya. Tapi saya merasakan bahwa transformasi di mana seseorang itu dari bukan siapa-siapa jadi seorang yang siapa, dan sampai sekarang itu nggak ada sebuah hal yang akhirnya membuat dia ini bergeming, dan semua yang dilakukannya itu magic by design, tapi nggak terlihat. Saat saya melakukan ini, kamu nggak lihat saya melakukannya, tapi efeknya kerasa kan. Dan saat itu terasa, itu merubah mindset dan juga apa yang kamu pikirkan. Nah, saya melihat beliau ini adalah seorang bahkan magician lebih handal daripada Deddy Corbuzier sekalipun. Mantap. Siapa dia? Joko Widodo. Oke, terima kasih banyak Mas Denny Saya Darko. dong yang terima kasih. Terima kasih banyak atas ini tadi cukup menyenangkan, cukup seru. Dan terima kasih juga penjelasannya tentang hal-hal yang tadi. Mungkin kita akan bilang sulap politik ya nanti ya. Kita sebut pesulap politik. Pesulap politik. Oke, terima kasih banyak pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa.